Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap perintah, setiap ibadah, setiap ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat catatan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga semua umat beliau yang senantiasa menapaki jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita dalam tema tafsir ayatul ahkam, melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya terkait dengan keharaman al-khamr dan maisir, minuman keras dan juga perjudian, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219 dan sampai dengan 220 yang sudah kita sama-sama sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat atau dua ayat tersebut. Maka terkait dengan minuman keras, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari hal tersebut karena merupakan salah satu di antara pengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah yang derajatnya hasan menjelaskan tentang minuman keras dan semua orang yang terlibat dalam minuman keras tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah yang derajatnya hasan, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat minuman keras, al-khamr, wa syaribaha dan orang yang meminumnya, wa saqiyaha dan orang yang menuangkannya, wa ba'i'aha dan orang yang menjualnya, wa mubta'aha dan orang yang membelinya. Juga laknat Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada wa'asiraha wa mu'tasaraha, orang yang memerasnya dan orang yang meminta diperaskannya, wa hamilaha wal mahmulata ilaih, orang yang mengambilnya, membawanya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan laknat kepada orang-orang yang meminta untuk dibawakan minuman keras kepadanya. Jadi akhwatal iman, semua yang terlibat, semua yang menyentuh minuman keras ini, yang terlibat dalam perihal minuman keras dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti laknat sebagaimana yang kita ketahui adalah dijauhkan dan tidak akan pernah diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khamr itu sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamrnya, minuman kerasnya dilaknat oleh Allah
bahkan orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, meskipun dia tidak meminum, menuangkannya saja untuk diminumkan oleh orang yang akan meminumnya. Jadi hati-hati ikhwatal iman, jangan anggap remeh kemudian bekerja menjadi tukang tuang minuman keras. Saya kan tidak minum, hanya cuman menuangkan. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang hanya menuangkannya. Mungkin juga ada yang beralasan, saya hanya menjual, tidak pernah minum. Allah subhanahu wa ta'ala juga melaknat orang yang menjual minuman keras tersebut. Wa ba'i'ah. Ada juga yang beralasan, saya hanya membelikan saja karena nggak enak, dia teman saya, dia dan lain sebagainya, dia bos saya. Maka saya sebagai bawahan diminta untuk membelikan minuman keras. Saya pun belikan, tapi saya tidak pernah ikut meminumnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga melaknat pembeli minuman tersebut. Bahkan orang yang memerasnya dan orang yang diminta, orang yang minta untuk diperaskan minuman keras juga dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang hanya membawa minuman keras saja. Wahamilah, orang yang membawa. Jadi hati-hati juga ikhwatal iman ketika mempunyai saudara atau keluarga yang berprofesi menjadi ojol atau lain sebagainya, penjual jasa untuk mengantar sesuatu, mengantar barang. Hati-hati kalau ada yang mengorder kemudian menitipkan atau mengorder untuk membawakan minuman keras, hati-hati, ditolak saja. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga, kata Nabi SAW, Allah juga akan melaknat wahamilah, orang yang hanya membawanya, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang meminta untuk dibawakan minuman juga, itu juga dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang intinya ya ikhwatal iman, semua yang terlibat dalam minuman keras, dia meminum ataupun dia tidak meminum, tapi terlibat terhadap akan disebarnya dan diminumnya minuman keras tersebut, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah. Sehingga sekali lagi berhati-hatilah terhadap minuman keras, apalagi yang meminumnya. Nabi SAW bersabda, hadisnya umum, tidak hanya berlaku kepada minuman keras. Siapa saja yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, maka sungguh api neraka lebih utama baginya. Ma nabata lahmun min haramin fannaru aula bih. Siapa saja yang kemudian makan sesuatu yang dengannya dagingnya tumbuh atau masuk ke dalam pencernaannya, maka kata Nabi SAW, api neraka lebih utama baginya, termasuk minuman keras. Karena seseorang mengkonsumsi minuman keras tersebut, bahkan sekali lagi semua yang terlibat, meskipun tidak mengkonsumsinya, kalau ikut andil dalam perputaran minuman keras tersebut sampai kepada peminumnya, maka semua yang terlibat itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah, waspadalah terhadap keburukan minuman keras ini, karena ia merupakan biang daripada segala keburukan dan kemaksiatan. Orang mungkin ketika ditawarkan untuk membunuh seseorang, dia masih takut. Ketika ditawarkan untuk berzina dengan seorang wanita, mungkin masih ada ngerinya. Tapi ketika dia sudah minum minuman keras, ditawarkan minuman keras dan dia meminumnya, maka hilang akalnya. Dia akan mudah sekali membunuh seseorang, dan dia akan mudah sekali melakukan kemaksiatan dan perzinahan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa minuman keras ini adalah ummul khaba'ith, biangnya kemaksiatan, biang keroknya kemaksiatan dan keburukan. Sehingga mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari keburukan minuman keras ini. Ikhwatal iman,
Selanjutnya pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan hukum-hukum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 sampai dengan 220. Hukum yang pertama yang terdapat dalam surat ini atau ayat ini adalah apakah surat Al-Baqarah ayat 219 ini menunjukkan menjadi dalil terhadap keharaman khamr atau tidak. Apakah ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, apakah kemudian ayat ini menjadi dalil landasan tentang diharamkannya khamr atau tidak? Maka para ulama kemudian mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir surat Al-Baqarah ayat 219 ini adalah dalil tentang diharamkannya khamr. Ini menurut sebagian ulama. Kenapa? Kata mereka karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut qul fihima ithmun kabir, katakanlah wahai Muhammad di dalam keduanya terdapat dosa yang besar. Maka kata sebagian ulama ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dosa, perbuatan dosa dengan firman Allah Subhanahu wa taala innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan semua bentuk kekejian, perbuatan keji dan kemaksiatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya khamr dan judi itu di dalamnya terdapat dosa yang besar. Maka berdasarkan ayat ini kata sebagian ulama berarti surat Al-Baqarah ayat ke-219 menjadi dalil diharamkannya khamr. Dan ini dipilih oleh sebagian besar atau sebagian daripada ulama termasuk Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la. Sedangkan menurut mayoritas ulama yang ini menjadi pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya ayat ini tidak menunjukkan, tidak menjadi dalil, tidak menjadi landasan diharamkannya khamr. Namun ayat ini menjadi dalil bahwasanya khamr itu merupakan perbuatan tercela. Bukan menjadi dalil bahwasanya khamr haram. Tapi ayat ini, ayat 219 daripada surat Al-Baqarah menjadi dalil, kata para mayoritas ulama, menjadi dalil bahwa khamr itu tercela. Kenapa? Mereka kemudian berdalil, para ulama berdalil karena ketika turun ayat ini sebagian daripada sahabat masih meminum khamr. Sekali lagi, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ayat ini tidak menunjukkan, tidak menjadi landasan dalil bahwa khamr diharamkan, akan tetapi menjadi landasan dalil tentang tercelanya khamr karena di dalamnya terdapat perbuatan dosa. Meskipun ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Dengan hujjah mereka bahwasanya ketika turun ayat ini sebagian sahabat masih minum khamr. Kalau seandainya menjadi
dalil tentang keharaman khamr, maka para sahabat tentu tidak akan kemudian meminumnya, pasti akan langsung meninggalkannya, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Dan ketika para sahabat, seandainya para sahabat memahami bahwa ayat tersebut merupakan landasan tentang keharaman khamr, maka sungguh mereka pasti semua tidak terkecuali dari para sahabat akan meninggalkan meminum khamr, tidak akan meminumnya. Namun nyatanya masih ada beberapa sahabat dan sebagian besar sahabat masih minum khamr pada saat itu. Dan kemudian mayoritas ulama juga mengatakan bahwasanya ayat ini kemudian ditambahkan lagi dengan ayat dari surat Al-Maidah yang menjadi landasan diharamkannya khamr itu sendiri. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya pengharaman khamr itu ada tahapannya. Dan surat Al-Baqarah ayat 219 ini merupakan tahapan kedua sebelum diharamkannya khamr secara total. Datang kemudian surat Al-Maidah ayat ke-90 menjadi tambahan terkait dengan pengharaman khamr secara total, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 tersebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka langsung tegas ayatnya secara tegas sebagai perintah, maka tinggalkanlah oleh kalian semua itu yang di dalamnya termasuk khamr. Ya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian perjudian dan ansab dan azlam rijsun min amali syaitan, termasuk bagian daripada perbuatan syaitan, sesuatu yang keji yang merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuhu. Secara tegas kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, maka tinggalkanlah, jauhilah oleh kalian semua. Maka kemudian setelah itu para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun kemudian yang masih tersisa minum khamr. Mereka yang masih menyimpan minuman keras di rumahnya segera mengeluarkan dan memecahkan tempat-tempat minuman keras tersebut dan menumpahkannya di jalan-jalan depan rumahnya, sampai pada saat itu jalan dan seluruh jalan di Madinah dibanjiri dengan minuman keras, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebab turunnya ayat atau terkait dengan pengharaman khamr pada surat Al-Maidah ayat 90. Dan ini juga menjadi landasan terkait dengan keharaman minuman keras menurut mayoritas mufassirin, ahli tafsir. Ini pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat terkait dengan istidlal, ya, istidlal dari surat Al-Baqarah ayat 219, apakah menjadi landasan tentang keharaman khamr atau tidak. Maka ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan iya, dia menjadi landasan dalil tentang keharaman khamr karena di dalamnya terdapat kata-kata itsmun, dosa, bahkan dosa besar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lainnya juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala bentuk kekejian, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan juga dosa. Maka menurut ayat ini dan juga ayat yang tadi, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berarti surat Al-Baqarah ayat 219 menjadi landasan bahwasanya khamr itu diharamkan karena terdapat di dalamnya perbuatan dosa. Namun mayoritas ulama menjadi pendapat yang kedua. Mayoritas ulama mengatakan
ayat tersebut atau ayat 219 tidak menjadi landasan diharamkannya khamr, akan tetapi menjadi landasan tentang tercelanya minuman keras tersebut. Kenapa? Karena ketika turun ayat ini sesuai dengan sebab turunnya ayat, para sahabat sebagian masih meminum minuman keras. Dan belum semua di antara para sahabat, belum total seluruhnya meninggalkan minuman keras, dan itu didiamkan oleh Nabi SAW. Seandainya minuman keras itu haram dengan turunnya ayat tersebut, maka tidak akan ada satupun di antara para sahabat yang masih meminumnya. Toh kenyataannya ternyata masih ada yang meminum karena mereka memahami bahwa bukan pengharaman isinya, akan tetapi maksudnya adalah tercela perbuatan minuman keras tersebut karena di dalamnya terdapat dosa. Dan mereka kemudian menambahkan bahwasanya ayat itu ditambah oleh surat Al-Maidah yang menjadi landasan diharamkannya secara total minuman keras itu. Sehingga setelah turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 90, maka setelah itu para sahabat kemudian seluruhnya secara total meninggalkan minuman keras. Ini pendapat yang kedua menurut mayoritas para ulama dan juga mayoritas ahli tafsir. Sehingga mereka mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 219 hanya menjadi dalil landasan tentang tercelanya perbuatan minuman keras karena terdapat dosa di dalamnya, bukan menjadi landasan terkait dengan diharamkannya minuman keras itu sendiri. Kemudian hukum yang kedua, ikhwatal iman, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 ini adalah terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan khamr itu? Apa yang masuk ke dalam kategori khamr? Apakah dia hanya menjadi nama bagi setiap sesuatu yang memabukkan, atau sesuatu tersendiri? Apakah khamr itu sesuatu tersendiri, minuman keras, atau nama bagi setiap sesuatu yang memabukkan apapun namanya? Ini juga kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama terkait dengan terminologi atau pengertian khamr itu sendiri, pengertian minuman keras itu sendiri. Berbeda para ulama kita menyikapi terkait dengan apa yang dimaksud dengan khamr. Apa sih itu khamr? Menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan bahwasanya khamr itu adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Jadi Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan khamr atau minuman keras itu adalah sesuatu atau minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur saja. Adapun kalau ada sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur, seperti minuman yang dibuat dari perasan kurma atau gandum yang sudah difermentasi, dimasak ataupun tidak dimasak, difermentasi, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, maka ini tidak disebut dengan khamr, namun disebut dengan nabidh atau anggur. Jadi ada buah anggur. Sekali lagi saya ulangi, Imam Hanafi mengatakan bahwasanya khamr atau minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan buah anggur. Perasan buah anggur, itu saja kata beliau. Adapun minuman yang kemudian dia memabukkan tapi terbuat bukan dari anggur, bukan dari buah anggur, dari kurma, dari gandum, dari apa saja, maka
dia tidak dinamakan dengan khamr atau minuman keras. Akan tetapi kata Abu Hanifah itu dinamakan dengan nabidh atau anggur. Bukan buah anggur, anggur. Dan pendapat ini juga diamini, dipakai dan dikuatkan oleh orang-orang Kufah atau orang-orang Irak, dan juga Imam An-Nakhai, Imam Thawri, dan juga Imam Ibnu Abi Ya'la, sahabat-sahabatnya Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah terkenal karena punya madhab yang kemudian disebut dengan madhab Hanafi. Ini Imam An-Nakhai, Imam Thawri, juga Imam Ibnu Abi Ya'la, orang-orang ulama-ulama yang sekelas beliau, namun tidak kemudian ada banyak muridnya yang kemudian tetap mempertahankan madhabnya, sehingga sampai sekarang kemudian tidak ada madhab Thawri, madhab Ibnu Abi Ya'la, karena kemudian tidak ada yang mengabadikan seperti karya-karyanya dan pendapat-pendapatnya seperti Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Maka tidak begitu terkenal. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi dan orang-orang Kufah terkait dengan pengertian minuman keras atau khamr. Beliau berpendapat sekali lagi, minuman keras itu hanyalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan buah anggur. Kalau terbuat dari selainnya, maka tidak disebut dengan khamr atau minuman keras, tapi disebut dengan anggur, kata beliau. Sebaliknya kemudian pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama, jumhurul ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan bahwasanya al-khamr, minuman keras itu adalah nama yang dilekatkan kepada setiap minuman yang memabukkan, baik dari perasan buah anggur, dari kurma, dari gandum, dari jagung, dari buah apapun. Kalau kemudian menghasilkan dan menjadi minuman yang memabukkan, maka semua itu disebut dengan khamr atau minuman keras. Ini menurut madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama dari madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Juga menurut ini juga diamini oleh pendapat mayoritas ahlul hadis, al-muhadditsin, dan juga orang-orang Hijaz. Mereka mengatakan sekali lagi bahwa khamr itu yang dimaksud dengan minuman keras, semua itu nama yang dilekatkan kepada semua minuman yang memabukkan dari apapun dibuatnya. Terlepas dari dibuat dari buah anggur, dari buah kurma, dari gandum, dari jagung, dari apapun bahannya, kalau dia sudah dijadikan minuman yang memabukkan, maka dia disebut dengan khamr. Kenapa kemudian ikhwatal iman para ulama berbeda pendapat, atau kenapa dibedakan oleh para ulama? Karena kalau nanti namanya berbeda, bukan khamr, misalkan seperti Abu Hanifah tadi mengatakan bahwasanya kalau ada minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain buah anggur, maka tidak disebut khamr. Nanti kalau ada yang meminum minuman yang memabukkan selain daripada buah anggur, maka dia tidak sama hukumnya dengan minum minuman khamr. Kalau beda namanya, dia tidak dicambu. Kalau orang yang minum khamr hukumnya dicambu. Dia juga tidak mendapatkan ancaman seperti ancaman orang-orang yang meminum khamr. Tapi kemudian mayoritas ulama mengatakan khamr itu nama yang dilekatkan kepada setiap minuman yang memabukkan, tidak terlepas dari bahan apapun terbuatnya. Ini pendapat mayoritas ulama dari madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, juga mayoritas ahli hadis. Ya. Imam Abu Hanifah dan orang-orang Kufah, mereka kemudian berhujjah, berdalil kenapa kemudian mereka mengatakan bahwasanya khamr itu hanya minuman yang memabukkan yang terbuat dari buah anggur,
karena mereka berdalil dengan bahasa. Karena secara bahasa kata mereka sesuatu atau anggur yang memabukkan itu, minuman keras, minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain buah anggur itu tidak dinamakan dengan khamr secara bahasa. Bahkan dalam hadis pun kata beliau, khamr itu tidaklah dipakai bahasanya kecuali kepada minuman keras yang terbuat dari buah anggur. Ketika Nabi SAW menggunakan bahasa minuman keras terhadap bahan-bahan yang dibuat dari selain buah anggur, beliau mengatakan hal tersebut nabidh, bukan khamr. Dan secara bahasa juga semua minuman yang terbuat selain daripada perasan buah anggur itu disebut nabidh, bukan khamr, kata Imam Abu Hanifah. Sehingga beliau dan orang-orang Kufah kemudian menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan khamr itu minuman khusus, bukan buat semua minuman yang memabukkan, tapi minuman yang memabukkan yang khusus terbuat dari buah anggur, perasan buah anggur. Itu saja kata beliau. Karena secara bahasa, dan ketika Nabi dalam bahasa hadis Nabi SAW, beliau tidak menyebutkan sesuatu yang terbuat selain dari anggur. Beliau tidak menyebutkan sesuatu itu tidak menyebutkan sesuatu itu merupakan khamr, tapi beliau kemudian mengatakan bahwa sesuatu itu adalah nabidh. Ini kemudian landasan hukum yang mereka bangun, yang mengatakan bahwasanya khamr itu khusus, minuman khusus yang memabukkan terbuat dari buah anggur saja. Adapun pendapat jumhur, mayoritas ulama, ini mereka berdalil, berhujjah, melandaskan apa yang menjadi pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya khamr itu nama yang melekat dan dilekatkan kepada semua minuman yang memabukkan terlepas dari bahan apapun dibuatnya. Mereka berdalil, yang pertama jumhur berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Abu Dawud dalam As-Sahihaini, dalam Bukhari Muslim, ya. Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dari hadis ini kemudian jumhur mengatakan, Nabi SAW mengatakan setiap minuman yang memabukkan adalah khamr, minuman keras, dan setiap yang memabukkan diharamkan. Nabi SAW mengatakan semua yang memabukkan itu merupakan minuman keras atau khamr. Maka kata mayoritas ulama, apapun atau dari bahan apapun dibuatnya, selama minuman itu memabukkan, maka itu disebut dengan khamr. Yang kedua, landasan dalil mereka adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka berpendapat bahwasanya khamr itu umum kepada semua minuman yang memabukkan. Berlandaskan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim, al-khamru min hataini syajarataini. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, al-khamru min hataini syajarataini. Khamr itu adalah minuman yang terbuat dari dua pohon ini, kata Nabi. Wa asyara ilal karami wan nakhlah. Nabi kemudian menunjuk pohon yang disebutkan dengan dua pohon ini kepada pohon anggur dan juga pohon kurma. Nabi mengatakan khamr itu adalah minuman yang terbuat dari dua pohon ini, yaitu pohon anggur ditunjuk oleh Nabi dan juga pohon kurma. Sehingga menjadi
menjadi landasan dan dalil yang bisa diambil, kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya yang terbuat sesuatu atau minuman yang memabukkan yang terbuat dari kurma pun disebut dengan khamr. Tidak hanya yang dibuat dari buah anggur saja, tapi dari kurma disebut juga oleh Nabi SAW dengan bahasa al-khamru. Maka ini juga menjadi landasan dalil bahwasanya khamr itu umum, minuman yang memabukkan dari apapun bahan dibuatnya. Yang ketiga, banyak sekali dalil yang dibawakan oleh mayoritas ulama ini. Yang ketiga, hadis Anas. Hadis Anas riwayat Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya hurrimatil khamru hina hurrimat. Khamr ketika diharamkannya khamr ketika saat diharamkan. Ketika khamr turun ayat pengharaman khamr, maka sejak saat itu khamr kemudian diharamkan. Wa ma yuttakhadhu min khamril inabi illa qalilun. Dan khamr itu diambil dari buah anggur sangat sedikit. Wa amatu khamrina al-busru wat tamru. Kata Nabi SAW, dan sebagian besar mayoritas khamr yang kami minum adalah terbuat dari al-busru wat tamru, terbuat dari pohon dari pohon kurma anggur dan kurma, al-busru wat tamru. Jadi tidak hanya dari pohon, tidak hanya dari buah anggur saja, dari buah kurma kering at-tamru yang pohonnya disebut dengan an-nakhlatu. Jadi kalau nakhlah itu pohon kurmanya, kalau at-tamru itu buah kurmanya yang sudah kering. Kalau nanti yang masih mengkel disebut dengan ar-rutabu. Nah, itu yang masih muda. Jadi sekali lagi hadis ini juga merupakan dasar bahwasanya khamr itu adalah minuman keras yang tidak hanya dibuat dari, atau minuman yang memabukkan yang tidak hanya dibuat dari buah anggur saja. Dari buah kurma kering pun disebut dengan khamr. Menurut hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Bahkan hadis yang keempat menjadi tambahan lagi ini yang lebih umum lagi, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Nazala tahrimul khamri yawma nuzil wa hiya min khamsatin." Hukum turun ayat yang mengharamkan tentang khamar di hari diturunkannya. Dan kemudian dia terbuat, khamr itu terbuat daripada 5 jenis. Minal inabi, dari buah anggur, wat tamr, dari kurma kering, wal hintah, dari gandum, wasyair, wadzurrah, dari gandum, dari jagung, wal khamru ma khamir al aqli, dan khamr disebut dengan khamr ketika dia menghilangkan akal, membuat pusing, menjadi hilang akalnya, menjadi orang itu menjadi tidak sadar. Khamirul aql. Ini lebih rinci lagi Nabi SAW menerangkan tentang definisi khamr. Jadi khamr itu semua dari 5 jenis ini, semua minuman yang memabukkan yang terbuat baik dari anggur, baik dari kurma, baik dari gandum, baik dari jagung ataupun yang lainnya, selama dia memabukkan dan dia membuat hilangnya akal seseorang, maka dia disebut dengan khamr. Ini lebih umum lagi. Bahkan hadis yang kelima lagi, dalil yang kelima, hadis dari Ummu Salamah, ini juga menjadi landasan jumhurul ulama terkait dengan definisi terminologi khamr itu. Beliau kemudian Nabi SAW bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattarin."
Nabi SAW melarang kita untuk meminum semua hal yang memabukkan. Jadi apapun yang memabukkan dilarang oleh Nabi SAW, terlepas dari bahan apapun dibuatnya. Maka para jumhurul ulama kemudian mereka berdalil dengan dalil-dalil di atas, dan mengatakan bahwasanya secara bahasa pun sebenarnya secara bahasa khamr itu juga disebut khamr karena dia menghilangkan akal. Ini menjadi apa? Menjadi sanggahan buat pendapat yang disebutkan oleh madhab Hanafi dan juga ahli Kufah. Mereka para jumhurul ulama secara bahasa pun sama kata para mayoritas ulama. Secara bahasa sesuatu yang memabukkan itu atau khamr itu disebut apa ketika dia atau didefinisikan ketika dia menghilangkan akal, yukhamirul akal. Maka ketika anggur, sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari buah-buah yang lainnya, dari kurma, dari gandum, dari apa macam-macam, apalagi pokoknya buah apapun, meskipun itu disebut dengan nama yang lain, mau topi miring namanya, mau apa namanya, tapi selama dia yukhamirul aql, bisa menghilangkan akal seseorang, maka itu disebut dengan khamr. Ini secara bahasa. Jadi ketika minuman apapun namanya, sekarang macam-macam namanya, itu kemudian minuman itu dari bahan apapun dibuatnya, difermentasi dari bahan apapun, baik dimasak ataupun tidak. Ketika diminum kemudian bisa menghilangkan akal, menutup akal seseorang sehingga tidak sadar orang tersebut, bahkan merusak akalnya, maka hal tersebut disebut dengan khamr. Sehingga kesimpulan mayoritas ulama, khamr itu, sehingga sesuatu disebut dengan khamr itu bersifat umum dari semua apa saja yang memabukkan. Minuman apa saja yang memabukkan, maka dia disebut dengan khamr. Ketika orang mengkonsumsi sesuatu minuman yang sama sifatnya dengan khamr, yang menghilangkan akal dan memabukkan dan menutup akal seseorang dari sadar menjadi tidak sadar, maka ketika seorang minum minuman tersebut, dia terkena ancaman dan hukum yang berkaitan dengan hukum khamr. Sengaja dia melakukannya, maka dicambuk dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kedua dari mayoritas ulama. Dan pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan juga ulama-ulama yang lainnya, mereka kemudian menguatkan dan mentarjih pendapat mayoritas ulama ini yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan khamr itu adalah semua. Jadi khamr itu bukan sesuatu yang khusus kepada minuman yang memabukkan yang terbuat dari sesuatu tertentu. Akan tetapi khamr disebut dengan khamr ini adalah nama yang dilekatkan kepada setiap minuman yang memabukkan, apapun namanya, terbuat dari bahan apapun. Selama dia memabukkan dan menghilangkan akal seseorang dari kesadarannya, bahkan merusak akal, maka dia disebut dengan khamr. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum ini kemudian dibawa juga hukumnya dilekatkan kepada juga narkoba. Hukum narkoba kemudian diikat dengan hukum khamr. Meskipun narkoba tidak ada dalilnya secara khusus, baik di ayat ataupun di hadis. Tidak akan kita dapatkan hadis ataupun ayat yang mengatakan bahwa innama harrama alaikum narqaba. Enggak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan kata narkoba. Tidak ada. Akan tetapi kemudian dikaitkan hukum narkoba itu
karena dia juga sama efeknya, sama dampaknya, menghilangkan akal, merusak akal seseorang, maka kemudian hukum yang terkait dengan narkoba ini dikaitkan dengan hukum khamr. Itu yang disebut dengan qiyas. Dalam ilmu fikih disebut dengan qiyas. Ada sesuatu yang sudah jelas hukumnya, berlandaskan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, jelas hukumnya. Kemudian datang belakangan sesuatu yang dia tidak ada dalil yang secara khusus didapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun dia punya kemiripan, kesamaan dari sisi dampak dan efeknya, maka kemudian hukum tersebut, untuk menghukumi benda tersebut atau sesuatu tersebut, maka dikaitkan dengan hukum yang sudah ada dasarnya, landasannya secara jelas dalam syariat. Maka hukum narkoba kemudian diilhaq, dikaitkan, ya, dihubungkan hukumnya dengan hukum khamr, keharaman khamr. Maka narkoba juga haram persis seperti haramnya khamr. Bagi seseorang yang meminum, yang mengkonsumsi narkoba, persis dihukum seperti orang yang mengkonsumsi khamr. Karena sama-sama besar daya rusaknya, bahkan lebih besar narkoba daya rusaknya daripada khamr. Ya, ini kemudian hukum yang kedua yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Yang terakhir biar tidak nanggung, terakhir terkait dengan hukum macam-macam perjudian. Macam-macam perjudian. Ini hukum yang terakhir yang bisa kita diskusikan pada surat Al-Baqarah 219 sampai 220. Ayat yang 220 menyinggung tentang perjudian. Maka apa macam-macam perjudian yang diharamkan? Apa saja macam-macam perjudian yang diharamkan? Para ulama bersepakat. Para ulama sepakat semuanya. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Sepakat semuanya bahwasanya semua jenis perjudian diharamkan. Apapun bentuknya. Semua jenis perjudian, ya, diharamkan, dan dia termasuk dalam kategori al-maisir, perjudian. Apapun bentuknya, mau pakai mau begini, nanti kalau ada coba tebak ini, nanti kalau ada nih banyak motor lewat. Nanti motor lewat yang pertama ini apakah warnanya apa Yamaha atau Honda ini. Coba nanti kalau yang bisa, yang benar nebak, kita akan saya kasih ini taruhan 100.000. Nah, itu juga sama, namanya perjudian, maisir, yang diharamkan dalam Al-Quran. Apapun bentuknya, selama sifatnya setiap permainan ataupun sesuatu yang kemudian di dalamnya terdapat untung terhadap satu belah pihak dan rugi kepada pihak yang lainnya. Kalau sudah ada untung rugi dalam dua belah pihak, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan, apapun bentuknya, maka itu disebut dengan al-maisir, perjudian, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam. Ya, ini ulama semuanya bersepakat tentang hal tersebut. Mau bentuknya apapun, apalagi sekarang banyak sekali bentuknya. Sampai sekarang online pun ada, ya kan? Judi online itu yang lagi mewabah di tengah-tengah kita. Ini sesuatu yang tetap yang diharamkan oleh syariat. Nabi SAW sudah melarang semua jenis bentuk perjudian. Sampai Nabi SAW kemudian mengatakan, iyyakum wa hataini lu'bataini al-musyawwamataini fa innahuma min maisiril ajm. Sampai Nabi kemudian menjelaskan tentang main catur, syatranj. Itu jadi catur itu udah ada dari dulu, Pak. Sama an-nard, ya. Zaman dari dulu bentuk perjudian kayak main catur, kemudian menebak-nebak sesuatu dan lain sebagainya, itu juga diharamkan. Itu merupakan maisir, perjudian yang diharamkan. Bahkan Ali
Dari riwayat Ali juga sama, inna nard wa syatranji minal maisir. Dari Ibnu Sirin juga mengatakan kullu syai'in fihi khatarun fahuwa minal maisir. Setiap sesuatu yang ada khatar, yang ada bahayanya, ada mudaratnya bagi di antara dua belah pihak, maka dia termasuk perbuatan judi. Dan hukum maisir ini berlaku hukumnya kepada semua bentuk perjudian, apapun namanya, ya. Baik itu yang main catur, baik yang apapun, semua masuk kepada permainan anak-anak, apapun bentuknya itu, semuanya dikategorikan menjadi al-maisir. Al-maisir. Jadi maisir itu umum, perjudian itu adalah nama yang umum yang dilekatkan sama seperti khamr tadi, yang dilekatkan kepada semua jenis permainan, semua jenis perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur untung dan rugi kepada salah satu pihak. Jadi ketika kita mengadakan permainan, kemudian permainan itu menguntungkan sebelah pihak dan merugikan sebelah pihak, maka hal tersebut termasuk perjudian. Tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh agama. Maka sekali lagi, mari kita semuanya berhati-hati terkait dengan perjudian. Jangan sampai kita terperosok kepada sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilekatkan hal tersebut dengan rijsun, ya, sesuatu yang keji yang menjadi bagian daripada perbuatan syaitan. Sehingga sekali lagi, semua ulama bersepakat tentang keharaman perjudian dan semua bentuk perjudian, apapun bentuknya, permainan apapun dia, kalau di dalamnya terdapat unsur untung dan rugi kepada salah satu pihak, maka hal tersebut dinamakan al-maisir dan itu diharamkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dua keburukan ini, keburukan khamr, minuman keras, dan keburukan perjudian. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjauhkan kita dan menjauhkan keluarga serta anak-anak kita dari keburukan dua hal ini, sehingga kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan terkait dengan khamr dan perjudian? Jelas insyaallah? Jelas insyaallah Pak ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan hukum. Oh ada. Silakan Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik minuman keras. Ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaannya dua. Yang pertama terkait dengan kadang-kadang ada minuman keras ketika dijual di Indonesia ini, ketika dijual di satu daerah tentunya perlu izin. Nah, bagaimana hukumnya orang yang pejabat-pejabat yang mengizinkan minuman keras itu? Sekali lagi, berdasarkan hadis Abu Daud tadi dan Ibnu Majah, hadis hasan yang pertama kali disampaikan tadi, bahwa semua orang yang terlibat dalam minuman keras sehingga nanti dikonsumsi oleh masyarakat, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Bahkan dari hukum di hukum di Indonesia kita juga, di undang-undang kita diharamkan dilarang minuman keras itu. Peredaran minuman keras itu dilarang, sehingga banyak di sweeping kan itu minuman keras. Ya. Kembali kepada hadis dari, kalau kita melihat hukum hadis dari Abu Daud dan Ibnu Majah ini, yang hadis hasan tadi, semua yang terlibat minuman keras itu, beredarnya minuman keras sampai kemudian diminum minuman keras itu, semuanya dilaknat oleh Allah SWT. Maka hati-hati, sekali lagi tadi hati-hati
Jadilah seorang muslim kalau memang muslim yang memang istiqamah dalam ketaatan. Ya, kuat. Kalau sekali sudah Allah bilang tidak boleh, ya sudah. Gak usah lagi melawan ya. Gak usah lagi ngeyel. Udah, kalau dikatakan itu haram maka jaga. Jangan sampai terperosok ke dalam tempat tersebut atau perbuatan tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan makanan-makanan yang ketika kita berlebihan makannya menjadi memabukkan, ketika sedikit tidak memabukkan, tapi ketika banyak memabukkan. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ya, semua sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak, maka dia termasuk khamr dan diharamkan. Akan tetapi ada kadang-kadang yang asalnya dia tidak memabukkan, tapi ketika makan banyak sekali memabukkan, maka jangan makan banyak, sedikit aja makannya. Masih diperbolehkan selama hal tersebut belum dipermentasi. Kalau sudah dipermentasi, ya itu beda lagi, sudah menjadi khamr, Pak. Tapi kalau dia asal memang itu buah misalkan, kayak buah Pak? Durian misalkan, durian bisa nggak? Meskipun hal itu nanti berbeda-beda karena banyaknya satu orang dengan yang lainnya beda nanti. Ya, mungkin kalau Pak Idris tiga biji sudah keliengan itu, tapi kalau bagi Pak Maman 5 biji pun masih melek kan gitu. Nah, kalau yang asalnya memang dia tidak kenapa-napa, buah biasa, tidak dimasak ataupun tidak difermentasi, maka masih diperbolehkan, jangan sampai banyak. Tapi kalau dia sudah memang memabukkan sesuatu yang memabukkan itu sedikit ataupun banyak haram. Mau setetes, mau satu sloki, satu ember sama juga haram. Kalau sesuatu itu memang sudah memabukkan. Tapi kalau asalnya dia buah biasa, tapi kalau dikonsumsi dengan jumlah yang sangat banyak baru bisa, maka masih ada toleransi sedikit makan. Karena dia asalnya memang begitu, tidak dipermentasi. Maka jangan kemudian makan banyak-banyak. Ya, sedikit boleh, seperti durian, boleh makan durian. Sebenarnya meskipun tidak memabukkan, ya hukum terkait dengan makanan dan minuman itu yang penting diingat, jangan sampai hal tersebut membawa mudarat. Segala sesuatu yang membawa mudarat itu tidak baik dan itu tidak dibenarkan kita untuk mengkonsumsi. Makanya dalam Islam itu kemudian diminta kita untuk memakan makanan yang halalan thayyiban. Tidak hanya halus thayyib. Thayyib itu apa? Baik buat tubuh kita, baik buat kita. Jangan sampai kita makan kemudian menjadi darurah, menjadi madarrah, menjadi bahaya. Ya, kalau menjadi bahaya berarti bukan baik lagi, nggak jadi thayyib. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang harus diperhatikan, ya. Apalagi sudah sampai sesuatu itu nanti bisa memabukkan, nah, lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik dijauhi makan atau minum sesuatu yang halal dan bisa membawa kebaikan buat diri kita. Jangan yang membawa madarrah ataupun bahaya buat badan kita. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Sekali lagi, mari kita perhatikan dan kita waspada terhadap dua hal ini, ya, khamr dan juga perjudian, karena saat ini sangat merebak, Pak, dan mudah sekali. Bahkan sekarang ini sampai kepada kampung-kampung sudah luar biasa. Meskipun khamr tidak, tapi sekarang narkoba yang berat, Pak. Narkoba ini segala jenis, banyak macamnya, sampai kemudian menjadi, dan efeknya lebih dahsyat. Seseorang kalau sudah menjadi pecandu luar biasa itu, ya, tidak bisa kemudian diobati hanya dengan sehari 2 hari saja. Nah, bertahun-tahun bahkan memerlukan terapi yang luar biasa ini untuk dia kemudian melepas daripada kecanduan narkoba, dan daya rusaknya lebih berat daripada khamr. Sehingga kita harus berhati-hati, tidak hanya dengan khamr, tapi semua jenis yang menjadi turunan khamr ini, termasuk dengan narkoba, juga terkait dengan perjudian.
Karena perjudian ini mudah sekali sekarang, nggak usah orang keluar dari rumahnya, di dalam kamar bisa berjudi. Bahkan di dalam masjid, naudzubillah min dzalik, dalam masjid pun bisa berjudi dia. Kalau selama dia online dan megang HP. Medianya sangat mudah sekarang. Sehingga harus diwanti-wanti, harus diawasi, jangan sampai kita dan keluarga kita, anak-anak kita ini terjerembab kepada kedua keburukan itu yang menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan dibenci dan termasuk perbuatan syaitan dan akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair.